Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danardi Astomo dengan NIM 642501177. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai diferensial dan penerapannya dalam bidang ekonomi. Presentasi ini akan membahas pengertian diferensial, aturan dasar diferensial, contoh pengerjaan, serta penerapannya dalam bidang ekonomi. Diferensial atau turunan merupakan salah satu konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Dengan kata lain, diferensial membantu kita mengetahui seberapa cepat suatu nilai berubah ketika variabelnya mengalami perubahan. Dalam matematika, diferensial biasanya ditulis dengan notasi f aksen x atau dy per dx. Sebagai contoh, jika diketahui fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 2x. Untuk mencari diferensial, terdapat beberapa aturan dasar. Ya, salah satu aturan yang paling sering digunakan adalah turunan pangkat. Aturan ini menyatakan bahwa apabila terdapat fungsi x pangkat n, maka turunannya menjadi n dikali x pangkat n dikurangi 1. Selain itu, terdapat juga aturan untuk konstanta. Konstanta yang dikalikan fungsi serta penjumlahan dan pengurangan fungsi. Aturan-aturan ini menjadi dasar dalam menyelesaikan berbagai persoalan diferensial. Berikut adalah contoh sederhana. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 5. Langkah pertama adalah menurunkan setiap suku. Turunan dari 4x pangkat 3 adalah 12x pangkat 2. Turunan dari 2x pangkat 2 adalah 4x. Sedangkan konstanta min 5 memiliki turunan 0. Jadi hasil diferensialnya adalah f aksen x sama dengan 12x pangkat 2 ditambah 4x. Contoh ini menunjukkan bahwa proses diferensial dilakukan dengan menerapkan aturan turunan pada setiap suku dalam fungsi. Dalam bidang ekonomi, diferensial memiliki banyak manfaat. Diferensial digunakan untuk menghitung biaya marginal atau marginal cost, yaitu tambahan biaya akibat penambahan produksi. Selain itu, diferensial juga digunakan untuk menghitung penerimaan marginal atau marginal revenue, yaitu tambahan penerimaan yang diperoleh ketika jumlah barang yang dijual bertambah. Tidak hanya itu, diferensial juga digunakan untuk menentukan keuntungan maksimum, sehingga perusahaan dapat mengetahui jumlah produksi yang paling menguntungkan. Oleh karena itu, diferensial menjadi salah satu alat penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berikut contohnya dalam penerapan ekonomi. Misalnya diketahui fungsi permintaan P sama dengan 16 dikurang 2Q. Dari fungsi tersebut diperoleh fungsi penerimaan total. R sama dengan Q dikali P sama dengan 16Q dikurang 2Q pangkat 2. Selanjutnya dilakukan diferensial terhadap fungsi penerimaan total sehingga diperoleh penerimaan marginal MR sama dengan 16 dikurang 4Q. Nilai penerimaan marginal ini menunjukkan besarnya tambahan penerimaan yang diperoleh perusahaan akibat perubahan jumlah barang yang dijual. Contoh ini memperlihatkan bahwa konsep diferensial sangat bermanfaat dalam membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih tepat. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa diferensial merupakan konsep matematika yang digunakan untuk mengukur perubahan suatu fungsi. Dalam bidang ekonomi, diferensial berperan penting dalam menghitung biaya, penerimaan, dan keuntungan, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif dan menguntungkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman sekalian. Yang saya hormati Ibu dosen selaku pengajar ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi matematika
ekonomi yang berjudul diferensial. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai pengertian, konsep dasar, rumus, hingga penerapan diferensial dalam bidang ekonomi. Oke, kita mulai. Pengertian diferensial. Pada slide ini dijelaskan mengenai pengertian diferensial. Diferensial merupakan salah satu cabang ilmu kalkulus yang mempelajari laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel bebasnya. Turunan atau diferensial digunakan untuk mengetahui seberapa cepat suatu nilai berubah ketika variabelnya mengalami perubahan. Secara matematis, turunan ditulis sebagai dy per dx yang menunjukkan perubahan nilai y terhadap perubahan nilai x. Konsep ini menjadi dasar dalam berbagai perhitungan matematika maupun penerapannya di berbagai bidang ilmu. Oke, tujuan mempelajari diferensial. Tujuan mempelajari diferensial antara lain adalah memahami konsep perubahan suatu fungsi, menghitung laju perubahan sesaat, menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi, menyelesaikan persoalan optimasi, serta menjadi dasar dalam mempelajari materi kalkulus integral. Dengan memahami diferensial, kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang membutuhkan analisis perubahan secara matematis. Lanjut ke konsep dasar diferensial. Konsep dasar diferensial dimulai dari suatu fungsi yang dinyatakan sebagai y sama dengan fx. Turunan dari fungsi tersebut ditulis sebagai f aksen x atau dy per dx. Setelah itu, nilai turunan menggambarkan kemiringan garis singgung pada suatu kurva di titik tertentu. Semakin besar nilai turunannya, maka perubahan fungsi tersebut juga semakin cepat. Kita ke rumus dasar turunan. Selanjutnya ini rumus dasar turunan ya teman-teman. Untuk konstanta, turunannya adalah 0. Untuk variabel x, turunannya adalah 1. Untuk fungsi berpangkat, digunakan rumus n dikali x pangkat n dikurangi 1. Sedangkan untuk fungsi eksponensial, e pangkat x, turunannya tetap e pangkat x. Rumus-rumus dasar ini menjadi dasar dalam menyelesaikan berbagai bentuk soal diferensial. Selanjutnya ada aturan turunan. Selain rumus dasar, terdapat beberapa aturan turunan yang sering digunakan, yaitu aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Aturan-aturan tersebut digunakan apabila suatu fungsi terdiri dari lebih dari satu bentuk operasi matematika. Dengan memahami aturan ini, proses mencari turunan akan menjadi jauh lebih mudah dan sistematis. Lanjut ke slide 7, yaitu aturan rantai atau chain rule. Aturan ini digunakan apabila terdapat fungsi di dalam fungsi. Sebagai contohnya, jika terdapat fungsi 2x ditambah 1 pangkat 5, maka langkah pertama adalah menurunkan fungsi luarnya. Kemudian dikalikan dengan turunan fungsi dalamnya. Metode ini sangat sering digunakan pada soal-soal diferensial yang lebih kompleks. Kita ke contoh soal. Pada contoh soal ini diketahui fungsi fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurangi 7x plus 9. Untuk mencari turunannya, setiap suku diturunkan satu persatu menggunakan aturan pangkat. Hasilnya adalah fx sama dengan 15x pangkat 2 ditambah 8x dikurangi 7. Dari contoh ini dapat kita lihat bahwa konstanta akan hilang karena turunannya bernilai 0. Oke, kita ke penerapan diferensial dalam bidang ekonomi. Diferensial memiliki peran penting dalam bidang ekonomi
karena digunakan untuk menganalisis perubahan biaya, pendapatan, dan keuntungan suatu perusahaan. Melalui konsep turunan, perusahaan dapat menentukan jumlah produksi yang lebih atau paling efisien, menghitung tambahan biaya dan pendapatan dari setiap unit yang diproduksi, serta mencari keuntungan yang maksimum. Selain itu, diferensial membantu dalam pengambilan keputusan bisnis, seperti menentukan harga jual yang optimal, merencanakan strategi produksi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Oleh karena itu, diferensial menjadi salah satu alat analisis yang paling banyak digunakan dalam dunia ekonomi dan bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan menguntungkan. Sebagai kesimpulan dari materi kali ini adalah diferensial merupakan salah satu konsep dasar dalam kalkulus yang digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Konsep ini tidak hanya penting dalam bidang matematika, tetapi juga memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang ekonomi. Dengan menggunakan diferensial, perusahaan dapat menganalisis perubahan biaya, pendapatan, dan keuntungan, sehingga dapat menentukan jumlah produksi yang optimal serta mengambil keputusan bisnis yang lebih efektif. Oleh karena itu, pemahaman mengenai diferensial menjadi bekal yang sangat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, yang tentunya berkaitan dengan analisis, perubahan, dan optimasi di berbagai bidang ilmu. Sekian dari saya, Muhammad Faidul Marif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Ibu Wiwik Widianti, SPMM selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Alfiqi Julmansyah dengan NIM 642500007 dari kelas 64201. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi integral tak tentu dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu integral tak tentu. Integral tak tentu adalah operasi matematika untuk mencari fungsi asal antiturunan dari suatu fungsi yang diketahui turunannya. Sederhananya, jika turunan mengubah fungsi menjadi bentuk yang lebih sederhana, maka integral tak tentu mengembalikan ke bentuk fungsi semula. Contoh, turunan dari x kuadrat adalah 2x. Maka integral tak tentu dari 2x adalah integral 2x dx sama dengan x kuadrat plus c. Dengan c adalah konstanta integrasi. Definisi singkatnya adalah integral tak tentu adalah proses mencari fungsi yang jika diturunkan akan menghasilkan fungsi yang diberikan. Pada slide selanjutnya adalah diketahui fungsi biaya marginal atau marginal cost suatu perusahaan adalah MC sama dengan 6Q kuadrat plus 8Q plus 10. Tentukan fungsi biaya total atau TC. Slide selanjutnya adalah penyelesaiannya. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaiannya. Pada soal ini diketahui fungsi biaya marginal atau marginal cost atau ditandai dengan MC. Suatu perusahaan adalah MC sama dengan 6Q kuadrat plus 8Q plus 10. Yang ditanyakan adalah fungsi biaya total atau total cost, TC. Karena biaya marginal merupakan turunan dari biaya total terhadap jumlah produksi, maka berlakunya hubungan MC sama dengan DTC per DQ. Untuk mencari fungsi biaya total, kita harus melakukan integral tak tentu terhadap fungsi biaya marginal tersebut, sehingga diperoleh TC sama dengan integral 6Q kuadrat plus 8Q plus 10 DQ.
Selanjutnya kita integralkan setiap suku secara terpisah. Integral dari 6Q kuadrat adalah 2Q pangkat 3. Integral dari 8Q adalah 4Q kuadrat. Dan integral dari 10 adalah 10Q. Karena ini merupakan integral tak tentu, maka kita menambahkan konstanta integrasi C. Dengan demikian diperoleh fungsi biaya total. TC sama dengan 2Q pangkat 3 plus 4Q kuadrat plus 10Q plus C. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi biaya total perusahaan adalah TC sama dengan 2Q pangkat 3 plus 4Q kuadrat plus 10Q plus C. Dengan C sebagai konstanta integrasi yang dapat diartikan sebagai biaya tetap perusahaan. Melalui integral tak tentu, kita dapat mengubah fungsi biaya marginal menjadi fungsi biaya total dengan cara mengintegralkan setiap suku dan menambahkan konstanta integrasi. Pada slide selanjutnya adalah analisis. Berdasarkan hasil tersebut, dapat kita analisis bahwa fungsi biaya total terdiri dari 3 komponen utama, yaitu biaya yang dipengaruhi oleh jumlah produksi dan konstanta C yang menunjukkan biaya tetap atau fixed cost. Semakin besar jumlah produksi atau Q, maka biaya total perusahaan juga akan semakin meningkat. Pada fungsi ini, terdapat suku 2Q pangkat 3. Hal ini menunjukkan bahwa biaya total meningkat semakin cepat ketika produksi terus ditambah. Dalam praktik ekonomi, kondisi ini dapat terjadi karena perusahaan mulai mengalami keterbatasan kapasitas produksi, seperti penggunaan mesin yang semakin tinggi, kebutuhan tenaga kerja tambahan, atau kenaikan biaya bahan baku. Akibatnya, setiap tambahan produksi membuat biaya yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, integral tidak hanya digunakan sebagai operasi matematika, tetapi juga membantu perusahaan memahami bagaimana biaya total perkembangan berdasarkan biaya marginal. Pada slide selanjutnya, kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan. Sebagai kesimpulan, pada soal ini diketahui fungsi biaya marginal. MC sama dengan 6Q kuadrat plus 8Q plus 10. Dengan menggunakan integral tak tentu, diperoleh fungsi biaya total. TC sama dengan 2Q pangkat 3 plus 4Q kuadrat plus 10Q plus C. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa integral tak tentu berfungsi untuk mengubah fungsi marginal menjadi fungsi total. Dalam bidang ekonomi, konsep ini sangat penting karena digunakan untuk menghitung biaya total, penerimaan total, maupun keuntungan total berdasarkan fungsi marginal yang diketahui. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Ibu Wiwi Widianti SPMM selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Rasya Putra Deskianto dengan NIM 642505000 dan dari kelas 64 2A01. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi tentang integral tertentu. Dan langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama ada pendahuluan. Integral adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari turunan atau diferensial. Jika turunan mengukur laju perubahan suatu fungsi, maka integral mengumpulkan jumlah perubahan tersebut. Dalam kalkulus terdapat dua jenis integral, yaitu yang sekarang saya bahas, integral tak tentu dan integral tentu. Materi ini berfokus pada integral tak tentu. Kedua ada definisinya. Integral tertentu adalah proses mencari antiturunan dari suatu fungsi. Jika f dalam kurung x
adalah antiturunan dari f dalam kurung x, maka berlaku hubungan f dalam kurung x sama dengan f dalam kurung x. Dan notasinya integral f dalam kurung x dx sama dengan f dalam kurung x tambah c. Artinya, integral dari fungsi f dalam kurung x terhadap x menghasilkan f dalam kurung x ditambah konstanta sembarang yaitu c. Selanjutnya, notasi. Setiap bagian notasi integral memiliki makna tersendiri. Yang pertama ada tanda integral berasal dari huruf S panjang dari kata Latin summa, dan F dalam kurung X integran yaitu fungsi yang akan diintegralkan, dan dx diferensial menyatakan bahwa variabel integrasinya adalah X. Selanjutnya ada F dalam kurung X dengan arti yang berbeda yaitu hasil integral antiturunan di mana F adalah F dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X. Yang terakhir ada C, yaitu konstanta sembarang karena turunan dari konstanta selalu 0. Berikutnya ada beberapa rumus dasar. Yang pertama fungsi pangkat integral X pangkat N dx sama dengan X pangkat N plus 1 atau N plus 1 dalam kurung. Plus C dengan syarat N sama dengan min 1. Selanjutnya ada fungsi konstanta yaitu integral A dx sama dengan AX plus C. Yang ketiga ada fungsi eksponensial integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X plus C. Yang keempat ada fungsi trigonometri yaitu integral sin X dx sama dengan min cos X plus C. Integral cos X dx sama dengan sin X plus C. Yang terakhir ada fungsi logaritma integral 1 per X dx sama dengan IN dalam kurung X plus C dengan syarat X adalah 0. Selanjutnya ada contoh soal, berikut contoh soal yang pertama. Integral dalam kurung 2X pangkat 3 ditambah 4X dx. Ikut jawabannya 2 dikali X pangkat 4 tambah 4 dikali X pangkat 2 per 2 plus C. Hasilnya adalah X pangkat 4 per 2 ditambah 2X pangkat 2 plus C. Berikutnya ada soal nomor 2. Diketahui fungsi marginal cost MC sama dengan 6Q plus 10. Tentukan fungsi total cost TC jika diketahui TC sama dengan 500 saat Q adalah 0. Pertama, kenapa kita pakai integral? Karena MC itu turunan dari TC. Jadi kalau mau balik cari TC, kita tinggal integralkan MC-nya. Yaitu TC sama dengan integral 6Q plus 10 dq. Yang kedua, kita hitung integralnya dahulu. 6Q diintegralkan jadi 3Q pangkat 2. Dan 10 diintegralkan jadi 10Q. Jangan lupa tambahkan C di akhirnya. Yang hasilnya adalah TC 3Q pangkat 2 plus 10Q tambah C. Yang ketiga, kita cari nilai C dulu. Dari soal diketahui TC sama dengan 500 saat Q adalah 0. Kita tinggal masukkan angkanya yaitu 500 sama dengan 3 dalam kurung 0 pangkat 2 ditambah 10 dalam kurung 0 plus C. 500 adalah C. Jadi hasilnya TC sama dengan 3Q pangkat 2 tambah 10Q ditambah 500. Nilai 500 itu artinya biaya tetap, yaitu biaya yang harus dibayarkan meskipun belum produksi sama sekali. Lanjut selanjutnya, ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, integral tertentu adalah antiturunan suatu fungsi ditulis integral f dalam kurung x dx sama dengan f dalam kurung x plus c. Yang kedua, setiap hasil integral tertentu selalu mengandung konstanta sembarang C. Yang ketiga, teknik dasar meliputi rumus polinomial, trigonometri, eksponensial, dan substitusi. Yang keempat, sifat
mayoritas memudahkan perhitungan integral fungsi majemuk. Dan yang terakhir, penerapan integral sangat luas, mencakup fisika, ekonomi, teknik, dan ilmu pengetahuan lainnya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan integral tertentu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat beberapa kesalahan maupun dalam menjelaskan materi ataupun pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu atau Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Erik Adenial Hussein Hafiz dengan NIM 64250471. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang integral tentu yang meliputi pengertian, rumus, contoh soal, dan penyelesaian. Integral tentu adalah integral yang memiliki batas bawah dan batas atas. Hasil dari integral tertentu berupa sebuah nilai tertentu, bukan lagi berbentuk fisik. Integral tertentu digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva, perpindahan benda, dan berbagai penerapan lainnya dalam matematika maupun fisika. Lalu ada rumus integral tertentu. Integral dari fungsi x dengan batas bawah a sampai batas atas b sama dengan f dikurangi f di a. Keterangan: a adalah batas bawah, b adalah batas atas, dan f adalah hasil integras atau inti turunan dari fx. Langkah mengerjakannya yaitu satu cara integral dari fungsi yang diketahui, 2 masukkan nilai batas atas, 3 masukkan nilai batas bawah. Lalu yang keempat ada contoh soal 1. Contoh pertama, hitung integral dari 0 sampai 2 3x kuadrat x. Pertama, kita cari integral dari 3x kuadrat, hasilnya adalah x pangkat 3. Kemudian kita masukkan batas atas yaitu 2, sehingga menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lalu masukkan batas bawah yaitu 0, sehingga menjadi 0 pangkat 3 sama dengan 0. Terakhir, 8 dikurangi 0 sama dengan 8. Dan jadi jawabannya adalah 8. Dan yang kelima, slide kelima, contoh kedua, hitung integral dari 1 sampai 3. 2x ditambah 1 dx. Integral dari 2x ditambah 1 adalah x kuadrat ditambah x. Kemudian masukkan batas atas yaitu 3, hasilnya 3 kuadrat ditambah 3, yaitu 9 ditambah 3 sama dengan 12. Selanjutnya masukkan batas bawah yaitu 1, hasilnya 1 kuadrat ditambah 1, yaitu ditambah 1 sama dengan 2. Terakhir, 12 dikurangi 2 sama dengan 10, jadinya adalah 10. Slide ke-6, sebagai kesimpulan, integral adalah integral yang memiliki batas bawah dan batas atas. Cara menghitungnya yaitu mencari integral fungsi terlebih dahulu, kemudian menghitung nilai pada batas atas dan mengurangi dengan nilai pada batas bawah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.